dulu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau pepatah kita, artinya kita harus saling mengenal dulu sehingga kita bisa bersilaturahmi. Apa sih urgensi atau latar belakang dari bantuan hukum ini? Mengapa setiap orang ini harus mendapatkan bantuan hukum? Sebagai warga negara, kita juga mempunyai hak atas jaminan atau perlakuan hukum yang sama, equality before law. Harusnya penyidik kita bisa menghubungi LBH setempat. Mungkin di Cangkuang ini belum ada LBH, mungkin di Solo yang ada. Silakan hubungi Pak, ini ada orang yang tidak mampu Pak. Mungkin Bapak berkenan untuk memberikan bantuan hukum. Nanti saya bisa hubungkan dengan si tersangkanya. Halo guys, jumpa lagi dengan Arif Day. Polsek Cangkuang bersama Universitas Bayangkara gelar penyuluhan hukum. Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya bersama Polsek Cangkuang Polresta Bandung Polda Jawa Barat menggelar penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri Polri yang digelar di Polsek Cangkuang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022. Pembicara, Dr. Rahman Amin, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya dan Aibda Deni Haryadi, Kepala Seksi Umum Polsek Cangkuang. Kemudian rekan-rekan kami dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya dan rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di aula pertemuan Polsek Cangkuang dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini Cangkuang 21 Mei 2022 atau tepatnya 20 Syawal 1443 Hijriah, kami atas nama Universitas Bayangkara maupun pribadi sekalian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dapat diterima di Allah, sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tahun depan insya Allah kita dipanjangkan umur dan bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya membuka masker untuk bisa agar pendengaran jelas. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hingga hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, kita masih diberikan nikmat panjang umur, kemudian nikmat kesehatan tentunya. Saya awalnya belum kenal dengan Pak Kasium, dengan rekan-rekan sekalian. Namun dengan adanya kegiatan ini kita bisa menjalin silaturahmi dengan Pak Kasium, dengan Pak Babin, dengan Reskrim, Bulpaket dan seterusnya, sehingga mungkin di kemudian hari kita bisa ketemu dalam situasi yang berbeda, mungkin forum yang berbeda, mungkin kita ketemu di jalan. Oh saya pernah ke Cangkuang, saya kenal dengan teman-teman, nah jadi seperti itu. Jadi merupakan sarana silaturahmi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Selain itu juga saya sebagai anggota kepolisian, saya adik dari Pak Kapolsek, Pak A. Suminta. Jadi saya pangkatnya sekarang itu untuk perwiranya angkatan 46. Jadi kalau Pak Kapolsek 44, saya 46. Untuk Bintara saya angkatan 24, 2004 gelombang pertama. Mungkin ada saudara saya di sini, nantilah bisa kita untuk pendalaman bisa komunikasi lah. Jadi Pak Reskrim ya, 24 ya? Oh ya, berarti kita sudah ZAZG ya? Oh iya, nanti kita bisa tukar nomor handphone. Ini merupakan berkah dari Allah. Awalnya saya belum tahu ada saudara saya di sini, ternyata ada saudara saya. Baik, saya ingin menyampaikan laporan singkat bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin dari dosen Fakultas Hukum, dari pimpinan kami dan Rektor Universitas Bayangkara Jakarta Raya, termasuk juga dari dekan Fakultas Hukum, menyampaikan salam hormat kepada rekan-rekan semua. Tentunya berterima kasih
bisa diterima di Polsek Cangkuang ini untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Kuliah di Universitas Bayangkara Jakarta ya, karena ada potongan harga. Kalau di luar kuliahnya mungkin biayanya 100%. Jadi kalau rekan-rekan mungkin punya anak, punya saudara, atau mungkin rekan-rekan ingin lanjut S2, nanti ada potongan harga 50%. Jadi mungkin awalnya 4 juta bisa jadi 2 juta. Ini merupakan suatu fasilitas dari Bayangkara tentunya untuk bisa meningkatkan SDM. Jadi sebagai informasi, banyak mahasiswa dari kepolisian tentunya di Polres Metro Bekasi, ada juga di Polda Metro Jaya seperti Alvin, kemudian ada dari Mabes dan lain-lain, lanjutkan S2 atau mungkin kuliah S1 di Fakultas Hukum. Dan ada keringanan apabila ada teman-teman yang dinas bisa mengajukan surat perintah, jadi bisa keterangan dinas. Itulah merupakan kontribusi dari Fakultas Hukum Bayangkara ini agar bisa meningkatkan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Ibtu Dr. Ahmad Amin, sarjana hukum, magister hukum, beserta jajarannya dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Yang paling pertama saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak yang dari Universitas Jakarta Raya. Mohon maaf, inilah Polsek Cangkuang, Pak, karena kebetulan kami di sini masih ngontrak. Jadi mungkin 1 tahun kita berdiri dari sini. Mudah-mudahan saya minta doanya dari rekan-rekan semua, kita bisa pindah ke sana bangun yang baru, Pak. Yang keduanya permohonan maaf dari Bapak Kapolsek yang sejogjanya beliau hadir dalam acara ini karena kebetulan beliau ada acara mendadak, Pak. Beliau menghadiri di Papua Jawa dengan istrinya. Yang selanjutnya saya selaku Babin Kaptipas Kecamatan Cimaung khususnya, yang mungkin di sini ada rekan-rekan kami yang kebetulan baru beres S1 juga, Pak. Kebetulan ada Pak Koja, ada Pak Kanit SP, ada rating Bapak juga kebetulan bareng dengan beliau kemarin. Jadi sebetulnya kami juga pikir, Pak, karena kebutuhan sekarang dengan anak Pak tarik-tarik, Pak. Jadi akhirnya anak dulu yang kuliah. Kebetulan saya 4 anak, Pak, 4 anak, yang satu dari kuliah di Universitas Politeknik Bandung, Pak, yang pertama. Jadi bukan kamu tidak mau, tapi karena situasi dan kondisi gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan junior-junior kami ini yang bisa melanjutkan perjuangan gitu, Pak. Selanjutnya ya mungkin sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan mohon maaf, ini anggota Polsek Cangkuang seharusnya ada 2 orang, Pak, karena kebetulan ada yang cuti, ada yang pengamanan bupati datang ke sini, Pak. Terus ada yang melaksanakan tadi malam, kebetulan ada yang meninggal orang tuanya. Jadi mohon maaf, kita di sini hanya ada beberapa orang. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kehilafan milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Babin Desa Padarsari, Pak Aib Benda. Kemudian dari kami sekedar ingin memberikan penyerahan cindera mata.
bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri. Sebelumnya saya ingin perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Kalau pepatah kita, artinya kita harus saling mengenal dulu sehingga kita bisa bersilaturahmi. Jadi Bapak Babin mengatakan silaturahmi merupakan bagian dari nikmat karunia. Awalnya saya tidak kenal dari Pak Babin atau saudara saya di sini, saudara sekalian. Namun karena ada kegiatan ini, kita bisa bersilaturahmi, menjalin silaturahmi itu merupakan bagian dari ibadah kita, sunnah. Kita ketemu di dalam waktu, lain tempat. Kemarin pernah saya kenal dengan beliau. Silakan aja, kalau sungkan-sungkan. Jadi nama saya Dr. Rahman Amin, SHMH, umur saya 38. Jadi mungkin adik dari rekan sekalian. Saya kelahiran tahun 84. Agama saya Islam. Kemudian alamat saya di rumah sementara di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta. Silakan rekan-rekan mungkin ada dinas ke Jakarta, mampir silakan. Pak, saya lagi di Jakarta, mungkin apa? Kita bisa ngopi-ngopi, bisa ngobrol, mungkin nggak usah lama-lama, setengah jam, atau mungkin 10 menit, 15 menit, nggak apa, silakan. Mau ketemu di kantor atau ketemu di mana, warung kopi, kita bisa sharing, bisa silaturahmi lah. Kemudian nomor handphone saya ini tidak pernah saya ganti. Silakan saja, bisa disimpan. Mungkin mau ada tanya, mau konsultasi, atau mungkin mau silaturahmi, tidak apa-apa. Saya orangnya welcome, terbuka. Tentunya apabila rekan mungkin bisa sebut nama dulu. Khawatir nanti saya lupa siapa ya. Silakan mungkin Pak, saya dengan siapa, berikutnya siapa. Saya di Polsek Cangkuang Pak. Oh iya, pernah saya ke sana. Artinya mau ingatkan kembali, saya pernah datang ke Polsek Cangkuang. Ini email saya, kadang-kala ada rekan-rekan mempunyai masalah karena daerahnya jauh, layar jauh, tidak bisa membawa berkas. Ya udah, silakan berkasnya di scan, dikirim ke email saya. Jadi saya bisa baca, saya bisa kaji, saya bisa analisa tentunya dari dokumen yang sifatnya soft copy. Pekerjaan saya dosen Fakultas Hukum. Jadi selain sebagai anggota Polri, saya sore hari sampai dengan malam ada kerjaan sebagai akademisi atau dosen. Jadi jam 3 pulang dari kantor, saya biasanya langsung ke kampus untuk memberikan materi, biasanya jam 5 sore. Mata kuliah saya sudah sampaikan ke fakultas agar di sore hari dan malam hari, agar tidak mengganggu dinas saya di pagi sampai dengan sore hari. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Silakan, rekan-rekan mau lanjut S2, Pak, saya mau S2 Pak. Silakan, nanti saya bisa fasilitasi. Saya bisa bantu, mungkin ada adiknya, mungkin ada keluarganya, ada kenalan, silakan hubungi saya. Dan saya bisa fasilitasi sampai ke bagian pendaftaran sehingga rekan-rekan bisa bergabung dengan alma mater Bayangkara. Kemudian alamat kampus ini di Jalan Perjuangan. Jadi kampus kami ada di Ragunan, kampus Jakartanya, kampus 1, dan ada di Bekasi di Jalan Perjuangan di Sumarekon. Jadi kalau mereka pernah ke Sumarekon Bekasi, sebelah Sumarekon itu adalah Bayangkara Jakarta. Kemudian pekerjaan ulangi pendidikan saya, S1 saya hukum, lulus tahun 2010, kemudian S2, lulus tahun 2012, dan saya S3-nya kemarin di Bandung. Jadi pada saat saya S3, saya pindah dari tempat dinas saya Sulawesi, kemudian saya pindah ke Bandung bersama dengan Pak Kapolsek. Waktu masih berdinas di Pusdikmin, jadi saya alumni dari Pusdikmin bersama-sama dengan Pak Kapolsek. Konsentrasi saya jadi khusus hukum pidana. Ini sebagai sharing kepada rekan, kalau kuliah jangan pindah-pindah fakultas. Kalau sudah fakultas hukum, SH jangan ke ekonomi, jangan ke manajemen, nanti akhirnya tidak fokus. Saran saya kalau sudah sarjana hukum, lanjutkan ke S2 hukum. Kalau di Bandung itu ada UNLA. UNLA itu sama dengan Bayangkara, di bawah Yayasan Brata Bakti. Itu merupakan dulu yayasan milik Polri sebelum akhirnya menjadi berdiri sendiri. Silakan di UNLA. Kalau tidak bisa, kuliah di Bayangkara Jakarta. Inilah untuk konsentrasi kalian saya. Jadi bagi rekan-rekan misalnya reskrim, Pak saya ingin tanya Pak berkaitan dengan perkara ini, silakan. Mangga silakan WA saya. Pak saya ingin tanya gimana penerapan pasal ini Pak, apakah sesuai, silakan. Saya orang welcome tentunya, namun juga saya harus lihat situasinya. Mungkin kalau pagi saya banyak kerjaan, mungkin silakan WA-nya sore hari mungkin, atau mungkin malam lah, bisa saya bantu memberikan saran pendapat berkaitan dengan apa perkaranya, masalahnya yang sedang dihadapi oleh rekan.
Baik sekalian, itulah perkenalan dari saya. Apa sih urgensi atau latar belakang dari bantuan hukum ini? Mengapa setiap orang ini harus mendapatkan bantuan hukum? Kadang-kadang kita menanyakan itu, pertanyaan-pertanyaan sifatnya mendasar, filosofis. Mengapa perlu ada bantuan hukum bagi warga negara? Mengapa misalkan anggota Polri perlu diberikan bantuan hukum? Apa dasar hukumnya? Nah, ini saya sampaikan. Pertama-tama kita bisa melihat landasan konstitusional. Kita bisa melihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana mengatakan bahwa Indonesia ini negara hukum. Artinya apa? Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya semuanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh misalkan penyelenggara negara melaksanakan tindakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Nah, kita negara hukum, Rechtsstaat, istilah asingnya, istilah bahasa Belanda atau bahasa Jerman. Ada perbedaan jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, termasuk kita di sini sebagai warga negara, kita juga mempunyai hak atas jaminan atau perlakuan hukum yang sama, equality before the law. Selanjutnya saya beritahu lagi, dalam pelaksanaan tentunya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, ada hak asasi manusia. Kita semua yang ada di rumah ini semua mempunyai hak asasi manusia, HAM. Artinya apa? Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, terlepas kita sebagai anggota Polri, terlepas kita sebagai profesi, sebagai dosen dan sebagainya, kita sebagai manusia mempunyai hak-hak yang sama, hak untuk hidup tidak bisa dibatasi, hak untuk mengembangkan diri. Rekan-rekan punya hak itu untuk sekolah, pendidikan, mempunyai hak yang sama, tidak boleh ada pembatasan. Ini kadang-kadang kami memberikan masukan dalam penyusunan peraturan kepolisian, bagaimana ketika alumni dari sekolah tertentu tidak boleh mengikuti pendidikan. Kita sampaikan hak untuk mengembangkan diri, pendidikan itu merupakan hak asasi manusia, tidak boleh dibatasi, tidak boleh ada diskriminasi. Ini kadang-kadang Pak, kami berani memperjuangkan itu. Artinya apa? Tidak ada kelas-kelas, tidak ada perbedaan-perbedaan. Yang ingin sekolah silakan. Apa syarat-syaratnya? Tidak boleh ada pembatasan perbedaan anak-anak berdasarkan tadi asal pendidikan. Ini kadang-kadang yang sekolahnya dari misalkan sekolah Bintara, misalnya dibatasi karirnya, tidak boleh. Mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan diri, untuk sekolah, untuk mengembangkan karir, karena merupakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak atas bantuan hukum. Ini juga saya katakan, setiap warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Apakah dia orang miskin, apakah dia petani, nelayan, pedagang, supir angkot, masyarakat biasa, pegawai negeri dan sebagainya, semuanya mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum karena merupakan implementasi atau pengejataan dari asas jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Ketika rekan-rekan menghadapi perkara, tentunya tidak boleh ada perbedaan antara misalnya pangkatnya perwira menengah, perwira pertama, bintara ataupun tamtama. Tidak boleh ada perbedaan, semuanya mempunyai hak yang sama. Jangan karena dia level pangkatnya tinggi diberikan bantuan hukum yang maksimal. Ketika dia pangkatnya bintara misalkan, pangkatnya tamtama, tidak diberikan bantuan, nah, berarti ini melanggar asas equality before the law. Tidak boleh dibatasi Pak, tidak boleh beda-bedakan dengan orang lain. Mungkin pangkat saya sekian Pak, tapi sebagai manusia juga saya punya hak, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tidak boleh ada pembatasan yang karena sifatnya tadi diskriminasi, seperti itu. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya tentunya ada undang-undang operasional. Inilah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Artinya apa? Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara ini, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, agamanya apa, sukunya apa, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum. Apalagi orang yang tidak mampu. Ukurannya apa? Dari bagaimana penghasilan dia setiap bulan, standar minimum. Tiap-tiap kota misalkan kabupaten ada UMK, ada UMP dan seterusnya. Apabila dia berada di bawah garis standar minimum,
berarti dia masuk dalam kategori miskin. Ada keterangan dari kelurahan, dari desa, surat keterangan tidak mampu, misalkan seperti itu. Jadi untuk bisa mengetahui apakah orang itu miskin atau tidak. Kadang-kala juga ada orang yang mampu, mempunyai kehidupan yang layak, mengatakan dirinya miskin. Nah, makanya perlu ada pengakuan dari pemerintah setempat, kepala desa. Apakah benar ini? Apakah benar saudara ini orang miskin atau orang tidak mampu? Ada semacam legalitas, ada surat yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, desa, atau mungkin lurah. Kemudian setiap orang ini tentunya orang yang tidak mampu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses keadilan, akses to justice. Kenapa? Namanya keadilan itu tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Semua orang punya kesempatan. Apabila haknya dirampas orang lain, istilahnya direbut oleh orang lain, maka dia mempunyai hak untuk memperjuangkan haknya itu. Ada yang mempunyai tanah, misalkan tiba-tiba diserebut orang, makanya ada upaya hukum, dia bisa menggugat pengadilan, menggugat atas gugatan, atas perkara, atas perbuatan dari orang lain yang merampas haknya secara melawan hukum, misalkan melaporkan secara pidana apabila ada bukti-buktinya, bisa penyebutan tanah dan lain-lain. Mungkin ada unsur pidana lain, penipuannya, pemalsuan dan seterusnya. Silakan saja, karena merupakan akses to justice. Bagaimana akses untuk mendapatkan keadilan tentunya. Karena keadilan ini sifatnya abstrak sekali. Keadilan mungkin kita mendambakan keadilan, namun dalam praktik kadang-kadang kita mendapatkan hal yang berbeda. Harusnya kita mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, untuk melakukan pendidikan, mengikuti pendidikan, untuk mengembangkan karir dan sebagainya. Namun kadang-kadang ada oknum-oknum yang tidak memahami itu. Akhirnya apa? Memberikan ketidakadilan kepada seseorang, kepada sekelompok orang dan seterusnya. Makanya kita harus berani memperjuangkan namanya keadilan, akses to justice. Nah, ini tentunya rekan-rekan sebagai motivasi saja. Rekan-rekan kalau merasa berhak atas sesuatu, ya silakan sampaikan. Tentunya dengan cara-cara yang baik, tentunya yang santun sampaikan. Misalnya keberatan-keberatan apabila memang bertentangan dengan ketentuan yang ada, ketentuan hukum, tapi tentunya dengan cara-cara yang baik tentunya. Jangan dengan cara-cara yang melanggar hukum ataupun mungkin hal-hal yang lain yang tidak pantas. Silakan sampaikan keberatan, Pak. Saya keberatan, Pak. Kenapa ini tidak sesuai aturannya, Pak? Aturannya ini kok pelaksananya begini, Pak. Artinya apa? Kita bisa memberikan masukan kepada misalkan pimpinan kita atau kepada orang-orang yang mengambil kebijakan seperti itu. Akses to justice. Kemudian persamaan di hadapan hukum atau di muka hukum. Equality before the law. Tadi dikatakan di awal bahwa semua orang tanpa ada perbedaan mempunyai hak yang sama. Tidak boleh ada perbedaan dari suku, agama, ras, sara. Benar-benar bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Equality before the law. Kemudian juga menjamin penyelenggaraan bantuan hukum yang merata. Jadi tidak memilih-milih. Makanya sekarang banyak muncul LBH. LBH ini dibiayai oleh negara. Ada setiap triwulan, setiap semester diberikan anggaran. Agar apa? Bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang miskin, yang tidak bisa menyediakan jasa penasihat hukum, advokat, maka akan diberikan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum atau LBH. LBH ini tujuannya apa? Mewujudkan peradilan yang efektif, yang efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ketika menghadapi suatu perkara, minimal hak-hak orang ini bisa dipenuhi. Misalkan dalam proses penyidikan, mungkin dia meminta hak untuk bisa penangguhan penahanan. Mungkin dia meminta hak untuk bisa dilakukan misalkan pembinaan, atau mungkin bisa bertemu dengan keluarganya dan lain-lain. Inilah hak-hak inilah yang harus dikawal. Jangan sampai karena dia orang miskin, tidak ada yang mendampingi, akhirnya hak-haknya tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan ketika berhadapan dengan proses hukum. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan hak bantuan hukum ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48. Ini tentang kekuasaan kehakiman 48/2009. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang tersangkut dengan perkara. Jadi perkara ini banyak, perkara pidana, perkara perdata, perkara turun agama dan lain-lain. Maka orang itu berhak memperoleh bantuan hukum. Jadi negara di sini mempunyai kewajiban bagaimana menanggung biaya perkaranya.
khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Kalau di pengadilan negeri ada namanya pos vakum, kejaksaan ada pos vakum. Kalau di kepolisian ini belum bisa diterapkan. Kadang-kadang kepolisian karena kita penyidik, ketika ada perkara ancaman pidana 5 tahun, kemudian dia tidak mampu, kadang-kadang penyidik meminta saja dibuatkan surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum. Harusnya penyidik kita bisa menghubungi LBH setempat. Mungkin di Cangkuang ini belum ada LBH, mungkin di Soreng ada. Silakan dihubungi, Pak, ini ada orang yang tidak mampu, Pak. Mungkin Bapak berkenan untuk memberikan bantuan hukum. Nanti saya bisa hubungkan dengan si tersangkanya misalnya. Artinya apa? Kita laksanakan ini ketentuan dalam KUHP pasal 54, 55, 56. Di mana apabila tidak mampu, ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka tentunya wajib disediakan dan ditunjukkan penasihat hukum. Karena orang ini tidak punya uang, tidak punya biaya finansial untuk bisa menggunakan jasa penasihat hukum. Ini kadang-kadang saya temukan rekan-rekan kita penyidik, karena saya sering keliling-keliling Indonesia, bagaimana mengasistensi perkara, bagaimana melakukan audit perkara. Kadang-kadang teman-teman kita penyidik seperti tadi langsung meminta tanda tangan surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum. Harusnya menurut saran saya menyampaikan dulu apabila Bapak yang didampingi, saya bisa menunjukkan dari LBH. Nanti LBH itu memberikan dampingan secara cuma-cuma atau namanya pro bono, tanpa biaya, karena mereka sudah ditanggung, diberikan anggaran oleh negara. Jadi negara melalui Undang-Undang Tadi 16/2011 mengalokasikan anggaran melalui Kementerian Hukum dan HAM, mendistribusikan kepada LBH-LBH yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada orang miskin, orang tidak mampu, tersangkut perkara, maka penyidik bisa bekerja sama. Silakan Pak Anwar Kanit Reskrim bisa mendata kira-kira di Soreng ini ada LBH tidak, bisa menjalin komunikasi. Nanti Bapak kalau ada perkara yang orang tidak mampu, nanti Bapak saya hubungi, sekiranya tersangka ini bersedia untuk didampingi, silakan aja. Ini merupakan kewajiban kita, kewajiban moral sebagai penyidik. Kita harus sampaikan hak seorang tersangka. Bapak bisa menunjuk sendiri, kalau Bapak tidak mampu nanti kami bisa tunjukkan ini. Silakan Bapak langsung berhubungan langsung. Kalau cocok, bersedia silakan. Yang jelasnya tugas kewajiban kita sebagai penyidik sudah kita sampaikan. Nanti belakangan dia tidak mau silakan. Yang penting kita sudah tunjukkan ini Pak LBH A, B, C. Bapak mau gunakan silakan. Gitu. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang uang. Pasal 54 ini, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Ini saya katakan tadi, apabila dia menjalani proses pemeriksaan, silakan saja. Pak, saya ingin didampingi penasihat hukum dari mana, misalkan dari Hotman Paris, Sarjana hukum, silakan aja. Kalau selagi dia mampu. Kalau dia tidak mampu, berlakulah pasal 56 tadi. Ancaman pidana 5 tahun. Atau mungkin dia ancaman pidana mati seumur hidup bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, silakan tunjukkan. Pak, saya punya kenalan, misalkan saya kenal Pak ada LBH di sini. Bapak bisa hubungi Pak. Apakah Bapak mau didampingi atau tidak? Kalau tidak, berarti berikan surat tadi. Pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum. Artinya apa? Kita sudah prosedur menyampaikan hak dia. Persoalan dia tidak mau menggunakan, itu merupakan hak dari Bapak, karena nanti akan menghadapi proses hukum. Silakan seperti itu. Jadi sebagai saran saya kepada rekan-rekan penyidik, apabila nanti menangani orang-orang yang tidak mampu, silakanlah berikan dulu tawaran. Bapak, saya kenal ini LBH, silakan. Kalau Bapak mau gunakan, kalau tidak, apa-apa, hak Bapak. Seperti itu. Kemudian kalau kalian di sini yang mempunyai cita-cita, mungkin setelah pensiun ingin jadi advokat, bisa mengikuti pendidikan. Namanya pendidikan khusus profesi advokat. Syaratnya itu adalah sarjana hukum. Jadi rekan-rekan yang sudah lulus sarjana hukum, mungkin ke depan pengen jadi advokat, biasanya ini orang reskrim. Tiap anggota Polri mempunyai akan punya hak atas gaji, hak lain yang adil dan layak. Hak-hak lainnya apa saja? Kita bisa lihat di turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2010. Pasal 5 huruf B. Hak-hak lainnya ada salah satunya adalah bantuan hukum dan perlindungan keamanan. Jadi rekan-rekan sudah tahu ini
Rekan-rekan semua ini punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Apa dasarnya? Di lingkungan Polri ini Undang-Undang Nomor 2 2002 Pasal 26 diatur lebih lagi dalam PP Nomor 42 2010. Jadi kalau rekan-rekan tersangkut perkara dalam melaksanakan tugas, mungkin digugat orang, kita menangkap orang, tiba-tiba orang ini menggugat kita pra peradilan, kita mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ini Pak Wakasat, Wakil Reskrim, silakan aja minta bantuan. Mungkin di Polsek kita belum ada sikum, minta di Polres Subakum atau Kasikum sekarang struktur baru, silakan minta bantuan. Pak, kami ketika menangani perkara Pak digugat orang Pak, padahal kami sudah sesuai prosedur. Silakan minta bantuan agar apa? Di backup ketika nanti menghadiri sidang rapid di pengadilan negeri. Atau mungkin tindakan-tindakan kepolisian yang lain, memberhentikan orang, merazia orang dan sebagainya, tiba-tiba digugat atas penyitaan yang tidak sah, misalkan atas perbuatan melawan hukum dan sebagainya, silakan ajukan. Dasarnya apa ini? Undang-Undang Nomor 2, kemudian PP, dan kemudian ada turunannya lagi, PP Nomor 3 Tahun 2003. Artinya apa? Ketika rekan-rekan sedang melaksanakan tugas, tiba-tiba rekan-rekan melakukan tindakan kepolisian, apakah pengamanan unjuk rasa, apakah mungkin pengamanan TKP, apakah mungkin melaksanakan pengaturan lalu lintas dan sebagainya, memberhentikan orang, melakukan pemeriksaan. Ini kemarin kita sempat digugat berkaitan dengan hak kita untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kriminal kejahatan, digugat di MK Undang-Undang Kepolisian. Namun untungnya MK memutuskan bahwa Polri berwenang. Kenapa? Kita mempunyai tugas, ada peraturan Kapolri. Di sini peraturan Kapolri ini mengatur bagaimana ketika ada anggota Polri, ada pegawai negeri pada Polri, ada keluarga besar yang menghadapi masalah hukum, maka institusi kita, kepolisian, memberikan bantuan hukum. Artinya apa? Ketika menjalani suatu masalah, restoratif justice, mediasi penal, atau mungkin alternatif dispute resolution (ADR) kita, nggak perlulah kita ke pengadilan. Dengan kita duduk musyawarah mufakat, nilai-nilai kearifan lokal kita sebagai bangsa Indonesia, duduk bersama. Apa masalahnya? Apa keinginan dari korban? Saya ingin penggantian biaya pengobatan, saya ingin misalkan biaya kedukaan, saya ingin misalkan biaya pendidikan bagi anak saya. Silakan aja duduk bersama. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh adat, silakan. Apabila memungkinkan, masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, konsultasi. Pak, saya dapat masalah Pak, kenapa? Saya masalah dengan keluarga, saya masalah dengan tetangga, saya masalah dengan teman sendiri Pak. Bagaimana Pak solusinya? Itu merupakan jasa. Mereka bertanya kepada kita, konsultasi, kita berikan nasihat-nasihat hukum. Pak, aturannya Pak tentang perkawinan seperti ini. Kalau Bapak mau cerai dengan istri seperti ini langkah-langkahnya. Kalau Bapak mau menggugat ke pengadilan begini prosedurnya, dan seterusnya. Itu merupakan jasa. Jadi namanya fungsi hukum memberikan jasa hukum, nasihat hukum, kemudian konsultasi hukum, bimbingan dan sebagainya. Tidak hanya di Pulau Jawa misalkan, tidak hanya di Bandung kota, namun di Soreang juga. Tidak hanya yang ada di kecamatan di kota, namun juga di Cangkuang. Jadi tidak boleh hanya di daerah-daerah yang maju kota. Pelosok pun sekalipun kita masih tidak mempertimbangkan apa pendapat kita,